ngeluruk tanpa bolo, menyerbu musuh tanpa pasukan. Taklukkan musuhmu, serbu dia, tapi tidak usah bawa pasukan. Yang dibawa apa? Angluruk tanpa bolo, tanpa gaman, bedah tanpa perang, tanpa pedang. Ingkang kula dalaken dadi tekad pamrih nanging tekad asih. Dengan apa? Dengan cinta, kasih sayang, kepedulian. Guyur orang dengan kepedulian, dengan cinta, dengan kasih sayang. Lama-lama dia akan takluk. Itu nyambung dengan kalimat keempat, menang tanpa ngasoraken. Kamu akan menang tapi musuhmu tidak merasa terhina. Kenapa? Kamu menyerangnya tidak dengan bolo, tidak dengan pasukan, tidak dengan relasi, tidak dengan kekerasan, tidak dengan jalur yang jelek. Kamu serang dia dengan yang baik-baik. Kamu serang dengan cinta, kamu serang dengan kasih sayang, kamu serang dengan kepedulian, kamu serang dengan kebersamaan, dengan rasa. Maka dia akan takluk, kalah, tapi tidak merasa terhina. Menang tanpa ngasoraken. Kalau ada temanmu usil terus ke kamu, balaslah dengan yang baik-baik, lama-lama dia akan kalah, nyerah. Tapi tidak merasa terhina. Tapi kalau kamu balasnya dengan kekerasan yang sama, keusilan yang sama, ya siapa yang kalah akan merasa terhina, direndahkan. Dalam hidup begitu. Pemilu hari ini perlu pakai rumus ini. Kalau perlu ngeluruk tanpa bolo, tidak perlu pasukan kampanye yang besar-besar. Gerakan kampanyenya kemana-mana pakai jurus kepedulian, cinta, kasih sayang, saling berbagi. Sehingga nanti siapapun yang kalah tidak akan terhina. Itu perlu kalian pelajari lebih dalam lagi. Terus, terima mawi pasrah, suwung pamrih tebih ajrih, langgeng tan ono susah, tan ono seneng, anteng manteng sugeng jeneng. Terima mawi pasrah itu ikhlas dan menerima apapun yang terjadi. Kalau pakai kalimatnya Susro Kartono, ikhlas marang opo sing wis kelakon, terima opo kang dilakoni, pasrah marang opo kang bakal ono. Ikhlas pada apa yang sudah terjadi. Yang sudah terjadi ya sudahlah, tidak apa-apa. Terima opo kang dilakoni, menerima apapun yang sekarang sedang terjadi. Dan pasrah terhadap apapun yang nanti akan terjadi. Yang sudah terjadi ikhlaskanlah, yang sedang terjadi terimalah, dan yang akan terjadi pasrahkanlah. Itu kuncinya hidup. Terima mawi pasrah. Untuk kesana kita butuh suwung pamrih tebih ajrih. Dua hal yang harus kita perhatikan, hati-hati, tidak boleh ada pamrih, tidak boleh ada ajrih. Ajrih itu ketakutan-ketakutan. Kenapa ada orang korupsi? Karena dia takut miskin. Takut tidak bisa mungkin ngasih nafkah keluarganya sesuai yang diinginkan. Takut. Ada ketakutan-ketakutan. Kenapa mahasiswa sampai ujian nyontek? Takut tidak lulus. Takut IP-nya jelek. Takut DO. Takut. Ketika orang takut, dia tidak akan bisa ikhlas, tidak akan bisa pasrah. Masih ada banyak ketakutan. Apalagi ada banyak pamrih. Pamrih itu ya keinginan selain Allah. Kalau ikhlas itu kan satu-satunya yang diinginkan hanya Allah. Selama masih ada pamrih dan masih ada ajrih, orang tidak bisa ikhlas mempersembahkan segalanya hanya demi Allah saja. Suwung pamrih tebih ajrih. Kalau sudah bisa dua yang atas, maka langgeng. Tan ono susah, tan ono seneng. Hidupmu akan mutmainnah, stabil. Jadi tidak susah, tidak senang. Akhirnya apa? Kalau hidup yang stabil itu anteng, manteng, sugeng, jeneng. Kalian akan tenang, fokus, sejahtera, sugeng, senang, bahagia, dan jeneng. Jeneng itu bertahta, bermartabat.
Jadi kalian bisa ikhlas pasrah, kemudian tanpa pamrih, tanpa ada apapun yang ditakuti, maka akhirnya hidupmu akan stabil mutmainnah, jelasnya hidupmu akan tenang, fokus, sejahtera, dan bermartabat. Itulah kunci hidup Jawa. Jadi tidak kemerungsung, bukan kompetisi. Bukan siapa yang lebih maju duluan. Tapi tentram bareng-bareng, sejahtera bareng-bareng. Diawali dari suwung pamrih tebe ajrih. Semua dharma, semua kebaikan dijalankan tanpa ada alasan apa-apa selain bahwa itu baik dan itulah yang diinginkan oleh Allah. Itu falsafah hidupnya Raden Mas Panji Sosrokartono.